Agustus sampai bulan November sempat ada stripping sinetron. Jadi lumayan agak sibuk gitu ya. Jadi emang setelah itu suami minta emang benar-benar kita emang quality time sama family. Jadi emang ya udah kebetulan aku jadi libur, jadinya sekalian jalan-jalan sama keluarga, sama temen, sama mama kayak gitu. Jadi ya saatnya quality time sama mereka 2 bulan sinetron. Jadi lumayan agak sibuk gitu ya. Jadi emang setelah itu suami minta emang benar-benar kita emang quality time sama family. Jadi emang ya udah kan sama keluarga, sama temen, sama mama kayak gitu. Jadi ya saatnya quality time sama mereka 2 bulan berempat. Cuma di sana emang di Moskow sama Saint Petersburg emang ada guide-nya kan, sama guide lokal juga bisa bantuin. Tapi kalau di Finland benar-benar kita berempat doang tuh ngurusin tuh anak pas winter gitu. Jadi ya seru sih, maksudnya heboh tapi bahagia gitu. Maksudnya chaos tapi bahagia. Itu Labuan Bajo kan. Terus kita mampir ke Pink Beach. Pink Beach itu bagusnya, subhanallah, masya Allah banget. Terus di situ ada tempat snorkeling, dan Juna itu kan udah alhamdulillah udah jago renang gitu. Dia selalu mau ikut, papahnya ngapain sih, kan dia main underwater scooter. Dia juga mau ikutan gitu. Ngapain tuh papa ke situ? Jadi seneng lihat ikan. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya dia sekarang lagi senang snorkeling. Jadi kedepannya kita nih lagi nyari nih spot snorkeling yang kids friendly. Dari Junanya tuh aku benar-benar kaget sekaligus ya bangga juga. Maksudnya di umur yang baru 6 tahun dia udah bisa ice skating, dia udah bisa rollerblade, snorkeling, terus main piano juga, gambar juga, taekwondo, banyak banget aktivitas dia yang maksudnya emang dia yang mau, bukan karena kitanya yang kita cuma fasilitasin. Kalau dia suka syukur, kalau nggak suka nggak apa-apa gitu. Ternyata dia suka semuanya, jadi ya hebat juga, maksudnya masih kecil tapi dia seneng coba gitu. Dan adenya nggak sadar diri, adenya baru 2 tahun pengen ikut-ikutan snorkeling juga. Jadi ya lucu lihat polanya mereka tuh kocak banget. Itu sebenarnya lumayan kita lumayan bertanya-tanya juga. Kayaknya ini friendly nggak ya buat anak kecil, karena kan kadang kalau cuacanya lagi ekstrim agak khawatir juga ya. Ternyata emang bener sempat minus 20 di situ. Kayak minus 5 aja aku udah dingin ya. Tapi ya ternyata seru banget gitu. Maksudnya itu iglo gitu kan, glass iglo gitu, tapi setengahnya kayak ya maksudnya itu kayak kabin gitulah gitu. Dan enaknya di situ ada aplikasi. Maksudnya selalu ada alarm dari lobinya kalau misalnya ada aurora gitu. Dan setiap ada aurora dia bunyi gitu. Nah jadi dari situ tinggal buka jendela aja bisa ngeliat gitu. Jadi nggak perlu yang hunting jalan kemana-mana gitu, kedinginan di situ. Jadi emang friendly banget buat anak kecil. Alhamdulillah hari pertama dapat. Hari kedua ketiga seterusnya udah nggak ada lagi karena cuacanya nggak gitu cerah gitu. Jadi emang rezeki lah dapet gitu. Quality time-nya tuh ada sama keluarga besar, maksudnya ada sama anak-anak, ada sama mama, ada sama teman-teman, sama Tian doang berdua. Jadi ya rencananya mungkin sama Tian kita mau ke Afrika kali, mungkin safari gitu. Experience aja berdua, itu suka yang aneh-aneh soalnya, nggak suka yang mainstream, sukanya yang kayak gitu-gitu. Jadi ya pengen coba aja. Kayaknya kayak eksotis aja gitu. Kita tuh sempat namanya juga winter gitu ya. Ya aku sempat cerita juga di vlog aku gitu. Kita sampai di Moskow, koper aku nggak ada, nggak tahu di mana gitu. Ya aku benar-benar shock sih, karena kan itu winter. Kalau misalnya kayak cuma ke Bali yang emang summer gitu ya, yang emang cuma butuh baju aja sama dalaman, itu udah enak, udah happy. Ini kan winter gitu ya, jadi kita tuh harus punya peralatan lengkap, kayak bootsnya aja harus yang khusus salju supaya nggak licin. Terus udah gitu harus ada baju thermal daleman, terus ada baju lapis-lapis lah, dari mulai sweater, dari mulai jaket, dari mulai celana. Aku ngeliatnya aja udah shock gitu, karena pertama nggak ada untuk nitipin anak juga pas aku belanja gitu. Jadi ya kebetulan suami nunggu di hotel nemenin anak-anak, aku belanjanya ngebut karena waktu itu nyampe sana udah jam 7 malam. Kita makan sampai jam 8, mallnya tutup, kebetulan nyari mall yang tutup jam 11 malam. Nah itu 3 jam doang aku ngebut sana sini, dan yang lebih chaosnya lagi nggak tahu bahasa mereka jarang ada yang mau bahasa Inggris. Jadi tuh bingung banget mau cari yang namanya kaos aja, bingung ngomongnya apa. Jadi alhamdulillah ada Helga di situ, orang Indonesia yang jadi guide aku di sana. Dia bisa
bantuin lah nyari yang namanya kos kaki, namanya apa segala macam. Tapi udah belasan jam aku terbang, terus aku masih harus kayak melek lagi ke mall gitu, capeknya luar biasa sih karena mata sampai merah gitu-gitu. Tapi ya udah, maksudnya pelajaran sih. Ya stay safe aja gitu ya. Maksudnya kita kan punya anak kecil dan aku juga ada travel warning kan kalau nggak salah, jadi emang ya, sih. Cuma nggak tahu nih suami kayak ada mau syuting di Bangkok, kan kayak ada beberapa ya nggak tahu, dia lagi agak labil juga sih, bisa ikut khawatir. Aku selalu mantau, aku selalu lihat nih perkembangannya gimana, dan ada korban sekian bertambahnya itu lumayan khawatir, apalagi aku punya anak ya kecil-kecil ya. Kalau di sekolah aku selalu pantau ada nggak apa segala macam, jadi ya aku paling kasih kayak vitamin gitu ya, kasih vitamin apa segala macam supaya semuanya daya tahan tubuhnya oke. Khawatir juga, tapi ya waktu itu nggak salah tuh baru banget baca, kan kamu baru ngomong nih sejam yang lalu aku baca beritanya di Thailand tuh ada 14 korban, tapi ada 5 korban yang sembuh gitu. Ya maksudnya ya bismillah aja lah, kan emang kerja soalnya di sini kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.